Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alifa Alia Aurora. Saya dari kelas Pendidikan Biologi A 2019. Di sini saya akan mereview artikel nasional dan artikel internasional. Nah, berikut ini adalah sumber-sumber artikel yang saya gunakan. Di antaranya ada artikel internasional yang berjudul Evidence of Scientific Literacy through Hybrid and Online Biology Inquiry-Based Learning Activities. Lalu untuk sumber artikel nasional yaitu berjudul Pengembangan Multimedia Interaktif Biologi berbasis website dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Adapun di sini tujuan dibuatnya AKM. Di antaranya menganalisis permasalahan apa saja yang dibahas di dalam artikel ini, lalu mengetahui komponen apa saja yang diujikan dalam artikel, lalu mengetahui metode penelitian, dan mengetahui hasil yang didapat dari kedua artikel. Nah, adapun yang saya bahas di sini artikel nasional. Untuk artikel yang pertama yaitu pengembangan multimedia interaktif biologi. Di sini pendahuluannya tentunya pada saat ini teknologi internet era revolusi industri 4.0 sedang gencar-gencarnya. Nah, maka ini salah satu yang dikembangkan itu adalah dengan memajukan pendidikan. Nah, karena pendidikan sudah maju, maka ada pula niat untuk perombakan pembelajaran yang konvensional. Contohnya dirombak dari yang bentuknya buku atau LKPD dan lainnya menjadi dalam tampilan gambar, audio, animasi, dan juga video. Sehingga akan dikembangkan multimedia interaktif yang dapat menunjang pembelajaran siswa. Nah, karena peserta didik dan sekolah juga memiliki perangkat yang memadai, sehingga pengembangan multimedia interaktif ini dapat dilakukan. Nah, adapun metode penelitiannya menggunakan R&D atau Research and Development dengan model ADI. Di sini model ADI terdapat 5 tahapan, diantaranya analisis, perancangan, pengembangan, implementasi, dan juga evaluasi. Untuk analisis di sini dengan cara menganalisis kebutuhan siswa dan materi yang dianggap sulit oleh siswa. Lalu kedua yaitu perancangan, di mana merancang layout tampilan website yang nantinya akan digunakan siswa, dan juga pengembangan yaitu menambahkan materi dan bahan ajar yang diperlukan siswa. Dan yang keempat adalah implementasi. Implementasi di sini adalah tahap uji coba oleh tim validator, lalu oleh peserta kelompok kecil dan oleh peserta kelompok besar. Kemudian di sini ada evaluasi. Evaluasi ini dengan tujuan menilai kelebihan dan kekurangan dari seluruh tahap dari produk yang dikembangkan. Lalu di sini ada pun instrumen penelitiannya, di mana ada 2 macam angket, yaitu angket kelayakan dan angket uji produk. Untuk angket kelayakan diberikan kepada validator materi dan validator media, sedangkan angket uji produk diberikan kepada peserta didik. Dan berikut ini adalah kriteria validannya, yaitu pertama sangat baik, baik, kurang baik, dan tidak baik. Nah, adapun hasilnya di sini, hasilnya ini merupakan tampilan dari bagian depan multimedia interaktif tersebut. Lalu diperoleh skor-skor dari ahli media dan ahli materi. Untuk ahli media memberikan skor 72 atau 90%, lalu ahli materi memberikan skor sebesar 49 atau 87,5%. Nah, ini ada hasil uji coba produk pada kelompok kecil dengan indikator diantaranya tampilan produk, kesukaan produk dengan materi, lalu penarikan produk, manfaat produk. Nah, di sini untuk skor paling tinggi mencapai 95,8%, di mana itu diantaranya kesesuaian produk dengan materi pembelajaran, kemudian tampilan web yang menarik pengguna sehingga pengguna berminat untuk mengunjunginya kembali, dan yang satu lagi itu pengguna tidak merasa bosan dengan tampilan program. Nah, sehingga rata-rata dari uji produk ini mencapai 86%. Setelah itu di sini ada hasil uji coba produk pada kelompok besar dengan indikator tampilan produk, kesesuaian produk, lalu kemenarikan produk, manfaat produk, kemudahan penggunaan produk. Nah, di sini skor paling besar diperoleh sebesar 93,12% dengan adanya ketersediaan bantuan berupa live chat. Nah, kemudian di sini ada 92,5% yaitu tampilan web dapat menarik perhatian pengguna, dan yang paling tinggi yang terakhir yaitu program bebas dari kesalahan yang mengakibatkan berhentinya program, sehingga dapat diperoleh rata-rata sebesar 88% atau dengan kategori sangat baik. Lalu terdapat kesimpulan yang dapat ditarik
yaitu multimedia interaktif mata pelajaran biologi ini yang berbasis laman digital yang dikembangkan ternyata dinyatakan layak guna, yang dibuktikan dengan hasil validasi secara ranah media, ranah materi, dan juga ranah kemenarikan yang semua kategori mendapatkan kategori sangat baik. Nah, selanjutnya di sini ada artikel internasional yang membahas tentang literasi sains untuk siswa pada pembelajaran hybrid dan juga online yang dilaksanakan dengan menggunakan metode inquiry based learning. Nah, di sini pada masa pandemi COVID ini pada masa pandemi COVID ini kita diharuskan untuk melakukan sesuatu melalui jarak jauh. Nah, namun dengan demikian masa pandemi COVID ini menjadi potensi untuk memajukan literasi sains. Nah, memajukan potensi itu dengan cara penggunaan model pembelajaran inquiry. Mengapa demikian? Karena pembelajaran inquiry ini menuntut peserta didik menjadi mandiri dan menstimulasi dalam ranah literasi sains. Nah, sehingga kemampuan literasi sains menggunakan pendekatan epistemik ini dapat berkembang jika dilaksanakan dengan baik. Adapun di sini metode penelitiannya, nah metode yang digunakan ialah metode kualitatif dan ada atau tidaknya proses literasi sains yang bersifat epistemik ini dianalisis secara deskriptif. Nah, berikut adalah tahapan pembelajaran hybrid. Nah, yang pertama itu melalui 3 fase. 3 fase ini pertama ada kelas, lalu pembelajaran virtual, dan pembelajaran di kelas kembali. Nah, untuk fase pertama itu guru memberikan arahan dan memaparkan materi. Kemudian guru juga memantik dengan pertanyaan-pertanyaan saintifik. Nah, kemudian siswa dituntut untuk membuat hipotesis sebelum melakukan analisis. Nah, ketika masuk ke kelas virtual, siswa diminta untuk menganalisis dan mencari data-data dari literasi yang ada, lalu menuangkannya ke dalam bentuk laporan. Nah, ketika kembali ke ruang kelas, di sini siswa memaparkan hasil laporannya ke depan kelas dalam bentuk presentasi. Nah, adapun di sini tahapan pembelajaran online juga memiliki 3 fase. 3 fase ini hanya melewati online learning activity atau secara virtual. Nah, untuk tahapannya sama, namun ada sedikit perbedaan di fase ketiga, di mana fase ketiga ini siswa dapat melaporkan hasil presentasinya melalui presentasi langsung di platform online atau melalui video yang mereka buat. Nah, adapun di sini hasil dari yang diperoleh oleh siswa. Nah, ini menggunakan pendekatan praktik epistemik, diantaranya ada proporsi, komunikasi, evaluasi, dan legitimasi. Nah, pada proporsi di sini siswa menyamakan hipotesis mereka dengan data yang sudah mereka cari. Lalu untuk ranah komunikasi, mereka mengkomunikasikan hasil temuan mereka, dan bagian evaluasi mereka menyampaikan kekurangan serta menyampaikan kesimpulan, dan legitimasi menyampaikan harapan ke depannya jika ada peneliti atau researcher yang ingin menganalisis data tersebut lebih lanjut. Begitupun ada juga hasil dari kegiatan kelas online yang kurang lebih sama, yaitu menggunakan pendekatan epistemik praktis. Di antaranya ada sama proporsi, komunikasi, evaluasi, dan legitimasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran inquiry oleh peserta didik menunjukkan adanya proses literasi sains yang terlihat pada proses pembelajaran. Nah, praktik epistemik ini dapat dilakukan oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran berbasis inquiry di lingkungan hybrid dan lingkungan online. Nah, berikut ini adalah pertanyaan yang muncul. Yang pertama, apakah pembelajaran berbasis laman digital ini ramah bagi pengajar yang belum benar-benar memahami teknologi? Lalu yang kedua, apakah ada perbandingan lingkungan belajar luring dengan lingkungan belajar hybrid dan online dalam literasi sains? Nah, untuk secara konsep utama, 2 artikel ini membuktikan apakah teknologi yang diterapkan pada bidang pendidikan mampu memberikan andil positif kepada kualitas peserta didik dalam pemahaman dan juga literasi. Nah, lalu jelas terbukti bahwa hasil dari kedua artikel tersebut memberikan dampak positif dengan pada artikel pertama bahwa pengembangan software itu sangat bermanfaat. Lalu yang artikel kedua
literasi sains bisa dikembangkan dengan metode pembelajaran inquiry yang berbasis hybrid dan online. Nah, lalu ada tanggapan. Di sini menurut saya pengembangan produk multimedia berbasis website ini sangat baik untuk dikembangkan dan diterapkan kepada peserta didik karena akan memberikan pengalaman pembelajaran yang baru khususnya dalam pembelajaran biologi. Nah, selain itu, pembelajaran hybrid ini juga cocok apabila diterapkan dalam pembelajaran biologi karena selain menumbuhkan literasi sains, juga pemahaman siswa menjadi lebih bertambah. Nah, berikut di sini ada kosakata baru. Nah, untuk epistemik sendiri tadi yaitu pengetahuan yang berisi suatu penjelasan atau pembuktian guna mengetahui fakta yang dihasilkan oleh sains yang berkaitan langsung dengan literasi. Nah, lalu ada hybrid learning. Hybrid learning di sini merupakan pembelajaran dengan cara kombinasi metode daring dan luring. Nah, kemudian di sini ada modalitas yang artinya sebagai kemungkinan atau keharusan. Nah, lalu di sini ada refleksi. Untuk kendalanya mungkin sulit memahami artikel internasional karena ada perbedaan maksud kalimat dan istilah yang membingungkan. Untuk solusinya mungkin kedepannya bisa meluangkan waktu untuk mengkaji artikel, khususnya pada artikel internasional, agar hal yang dibahas dapat dianalisis dengan tepat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.